Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Anggelasari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar kelas 1A Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang berkaitan dengan masalah atau problematika dalam dunia pendidikan. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah problematika dan inovasi pembelajaran. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penting tidak peringkat atau ranking dicantumkan pada rapot. Rapot, apa itu rapot? Rapot adalah laporan hasil penilaian yang diberikan oleh satuan pendidikan atau sekolah, yaitu guru, kepada orang tua siswa. Nah, rapot itu sendiri berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2006 terkait standar penilaian pendidikan, di mana penilaian itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap berhubungan dengan seluruh sikap, aspek sikap yang berhubungan dengan peserta didik, baik yang terjadi di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Sedangkan penilaian pengetahuan didasarkan pada pengetahuan yang sudah dicapai oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan berfungsi atau menjelaskan terkait hasil praktik ataupun bagaimana siswa menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi selain 3 penilaian tadi, sikap, pengetahuan maupun keterampilan, pada rapot dicantumkan juga deskripsi bagaimana kelebihan maupun kekurangan peserta didik dalam pencapaian proses pembelajaran. Selain itu, di dalam rapot terdapat juga identitas peserta didik. Mulai dari identitas siswa, asal-usul keluarganya, itu akan dicantumkan di dalam rapot itu sendiri. Selain itu, informasi terkait kesehatan, baik itu kesehatan mata, telinga, kemudian gigi dan kuku, itu pun dicantumkan. Dan bagaimana absensi atau kehadiran peserta didik selama proses pembelajaran 1 semester. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah sebuah kriteria ketuntasan belajar yang diperoleh oleh peserta didik yang mana sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan, yang biasanya diselesaikan atau dibahas bersama-sama baik itu oleh kepala sekolah maupun guru-guru, didasarkan pada karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, serta kondisi sekolah. KKM sendiri ini akan menjadi acuan kepada peserta didik apakah sudah lulus dari kompetensi itu atau belum. Nah, nilai-nilai tadi dari mulai nilai-nilai pengetahuan, keterampilan itu akan didasarkan dari si KKM itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa KKM menjadi angka yang mana menunjukkan apakah peserta didik itu lulus atau tidak. Selanjutnya, ranking atau peringkat. Apa sih ranking itu? Nah, sebelumnya ketika guru menyelesaikan laporan hasil akhir belajar peserta didik atau rapot, biasanya guru memiliki data yang biasa disebut dengan ledger, yang memiliki isi yaitu nilai-nilai peserta didik, baik itu nilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, dari nilai-nilai itu tadi biasanya memang tercantum peringkat dari 1 sampai peringkat terakhir dari peserta didik yang berada di kelas tersebut, sehingga tanpa kita sadari guru pun menyadari bahwa siapa yang peringkat 1 sampai ke peringkat terakhir. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah peringkat yang muncul ataupun ranking itu didasarkan hanya pada nilai pengetahuan saja, tidak dari aspek-aspek lain seperti keterampilan maupun sikap. Kadang ada anak yang memang memiliki nilai pengetahuan yang baik, yang cukup tinggi, tapi ternyata nilai sikapnya rendah. Atau bahkan ada juga peserta didik yang memiliki keterampilan yang sangat baik, namun dari segi pengetahuannya kurang. Oleh karena itu dirasa untuk perankingan sendiri itu masih belum adil, karena belum secara maksimal mencangkup aspek-aspek dari penilaian, baik itu penilaian sikap, keterampilan, atau bahkan pengetahuan. Hasil belajar atau raport sejak pelaksanaan kurikulum 2013 beberapa tahun yang lalu memang sudah tidak menampilkan lagi, tidak mencantumkan ranking atau peringkat pada raport.
Hal itu dilakukan karena menurut kurikulum 2013, peserta didik memiliki potensi-potensi kecerdasannya masing-masing dan setiap anak memiliki keistimewaan sehingga tidak dicantumkan lagi. Selain itu, ada beberapa dampak dari pencantuman ranking pada rapor. Apa saja kita akan bahas. Yang pertama, dampak yang paling dirasakan adalah peserta didik. Peserta didik akan mengalami dampak yang luar biasa secara psikologis terhadap adanya nilai ataupun ranking yang tertera pada rapor. Meskipun demikian, yang hanya tertulis nilai atau peringkat 1, 2, 3 bahkan sampai 10 besar ternyata pengaruhnya luar biasa terhadap peserta didik. Pengaruh secara psikologis ini biasanya dirasakan oleh beberapa siswa yang mungkin tidak mendapatkan ranking. Siswa yang tidak mendapatkan ranking pun akan merasa kurang termotivasi. Beberapa siswa akan berpikir, saya tidak akan juara. Untuk apa saya melakukan hal ini? Begitu. Jadi karena rendahnya motivasi dan akhirnya tidak ada semangat untuk berkompetisi. Nah, selain itu, peserta didik yang mendapatkan juara pun ternyata memiliki dampaknya, di mana dia harus menjaga agar rankingnya tetap sesuai dengan ranking sebelumnya. Nah, hal ini memang dirasakan bagi peserta didik, di mana dia merasa bahwa oh iya, saya harus bisa lebih baik. Akhirnya dia terus belajar dan akhirnya dia mengalami tekanan gitu dari dirinya sendiri. Karena yang menjadi tolak ukurnya biasanya juga orang lain. Ketika sang juara atau peringkat 1, 2, 3 melihat temannya ataupun wah, temannya lebih rajin. Nah, mungkin pada saat itu dia akan lebih tertekan, di mana wah, saya harus berusaha nih. Sebenarnya secara positif baik, di mana anak berusaha termotivasi, tapi ternyata karena tolak ukurnya adalah orang lain bukan dirinya sendiri, sehingga menyebabkan secara psikologis itu pun bermasalah. Padahal diharapkan dengan adanya ranking itu sendiri, di mana peserta didik bisa menjadikan tolak ukur bagi dirinya sendiri. Apakah pada kesempatan ini atau pada proses pembelajaran kali ini atau semester ini lebih baik dari semester sebelumnya. Itu artinya peserta didik bisa menyeimbangkan bagaimana proses pembelajaran yang dia lakukan dengan hasil yang akan dicapai. Selain itu, selain dampak si peserta didik tadi, ternyata anak-anak yang mendapatkan ranking juga biasanya menyepelekan gitu ya. Mungkin beberapa beranggapan sombong gitu, tapi lebih ditekankan kepada menyepelekan gitu. Saya juga ntar juara, mungkin saya tidak perlu berusaha dengan keras begitu. Akhirnya berdampak juga pada proses pembelajarannya di mana menurun gitu. Nah, selain dari proses pembelajarannya tadi, dari proses peserta didik, ada juga dampak dari proses pembelajaran. Di antaranya biasanya diskriminasi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Biasanya guru akan memilih atau memberikan kesempatan pada peserta didik yang juara saja. Yo, mungkin yang juara 1 silakan menjawab begitu. Yang padahal peserta didik lain pun ingin berusaha untuk menjawab pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh gurunya. Nah, hal ini juga berdampak akhirnya siswa lain menjadi terasa, saya tidak akan terpilih, untuk apa saya belajar begitu. Ya, jadi adanya diskriminasi dalam proses pembelajaran, bahkan biasanya dalam pemilihan lomba. Biasanya satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sela-selanya ada kompetisi-kompetisi yang memang seperti OSN ataupun O2SN, yang memang biasanya yang dipilih ya hanya 3 besar saja. Nah, hal ini justru membunuh sekali bagaimana usaha dari peserta didik lain, di mana mungkin dia sedang berjuang karena tidak terpilih, dia akhirnya menurun proses pembelajarannya. Nah, ini harusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik lain, agar peserta didik lain pun berpacu juga. Selain dari kedua hal tadi, peserta didik dan proses pembelajaran, orang tua pun menjadi dampak. Nah, dampak pada orang tua di sini biasanya orang tua secara psikologis akan merasa sedih ketika anaknya menurun peringkatnya, atau bahkan selain menurun anaknya peringkatnya itu adalah tidak dapat ranking gitu. Akhirnya orang tua akan nge-push, menekan si peserta didik tersebut harus terus belajar, atau mungkin segala fasilitas yang diberikan ditarik seperti itu ya, hanya dikarenakan sebuah angka yang tertera pada rapor. Jadi hal tersebut berdampak besar sekali pada psikologis anak. Maka dari itu keputusan dari kurikulum 2013 bahkan sampai detik ini ya, sampai kurikulum Merdeka saat ini, itu sudah tidak lagi mencantumkan nilai ataupun peringkat dia dari peserta didik itu sendiri. Jadi kesimpulan kita pada topik hari ini tentang penting tidak peringkat
ataupun ranking tertera pada rapot? Jawabannya tidak, karena setiap peserta didik memiliki potensi kecerdasan masing-masing yang akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan sebagai peserta didik harus menjadikan penampilan terbaik, memberikan penampilan yang terbaik, memberikan versi terbaik terkait dirimu sendiri. Sehingga guru dapat memberikan apresiasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan terletak pada diri saya dan kelebihan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.